Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-8, Janji. Kamis 19 Mei, seorang istri untuk Abraham. Bacalah Kejadian 24 ayat 67 sampai Kejadian 25 ayat 1 sampai 8. Apakah arti dari peristiwa terakhir ini dalam kehidupan Abraham? Setelah Sarah meninggal, Abraham menikah lagi. Seperti Ishak, dia dihibur setelah kematian Sarah. Ingatan tentang Sarah pasti masih hidup di benak bapa bangsa, seperti halnya bagi anaknya. Namun, identitas istri barunya masih belum jelas. Fakta bahwa penulis sejarah menghubungkan anak-anak Keturah dengan anak-anak Hagar tanpa menyebutkan nama Keturah menunjukkan bagaimanapun bahwa Keturah bisa seperti yang dikatakan beberapa orang adalah Hagar. Juga penting bahwa Abraham berperilaku kepada putra Keturah dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan kepada putra Hagar. Dia mengirim mereka pergi untuk menghindari pengaruh spiritual dan membuat perbedaan yang jelas antara putranya dengan Sarah dan putra lainnya yang bukan dari Sarah. Dia juga memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, sementara dia kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Klasifikasi gundik mungkin juga menyiratkan bahwa status Keturah seperti Hagar adalah sebagai gundik. Identifikasi potensial Keturah sebagai Hagar juga dapat menjelaskan kiasan halus ingatan kepada Sarah di awal pernikahannya dengan Keturah, Hagar. Yang menarik adalah dalam Kejadian 25 ayat 1-4, 12-18, daftar anak-anak yang dimiliki Abraham dengan Keturah serta daftar anak-anak Ismail diberikan. Tujuan silsilah setelah pernikahan Abraham dengan Keturah yang memberinya 6 putra versus 2 putranya yang lain, Ishak dan Ismail, mungkin untuk memberikan bukti langsung dari janji Tuhan bahwa Abraham akan menjadi ayah bagi banyak bangsa. Silsilah kedua berkaitan dengan keturunan Ismail yang juga terdiri dari 12 suku, sama seperti apa yang akan terjadi dengan Yakub. Meskipun tentu saja perjanjian Tuhan akan dikhususkan untuk keturunan Ishak, bukan Ismail, sebuah poin yang sangat jelas dalam Alkitab. Laporan kematian Abraham diapit di antara 2 silsilah juga bersaksi tentang berkat Tuhan. Ini mengungkapkan pemenuhan janjinya kepada Abraham yang dibuat bertahun-tahun sebelumnya, bahwa ia akan mati pada waktu telah putih rambutmu dan umur panjang. Pada akhirnya, Tuhan tetap setia pada janji anugerahnya kepada hambanya yang setia Abraham, yang imannya digambarkan dalam kitab suci sebagai contoh yang hebat. Bukankah contoh terbaik dalam perjanjian lama tentang keselamatan oleh iman? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini ketika kita membaca di dalam Kejadian pasal 25 ayatnya yang pertama. Di sana memberikan informasi kepada kita bahwa Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Ada 2 pandangan yang berbeda terkait dengan Keturah ini. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa Keturah itu sebenarnya adalah Hagar itu sendiri. Kita tahu bersama bahwa Hagar adalah pembantu dari Abraham dan Sarah. Dan kita telah mempelajari bersama bagaimana peristiwa ketika Sarah menyuruh Abraham untuk menghampiri Hagar supaya dapat memperoleh keturunan. Dan setelah peristiwa tersebut, Hagar melahirkan seorang anak dan namanya adalah Ismail, dan pada akhirnya mereka diusir. Ada seorang rabi Yahudi yang namanya adalah Rashi. Dia mengatakan bahwa Keturah adalah satu dan sama seperti Hagar yang Abraham telah menikahinya lebih dari 50 tahun sebelumnya, ketika Abraham berusia 85 tahun yang melahirkan anak sulungnya Ismail. Jadi argumentasinya adalah mengapa namanya berubah? Namanya berubah untuk mengajari kita bahwa Hagar ini adalah murni dan baik seperti Ketoret. Itulah sebabnya Hagar berubah nama menjadi Keturah. Ketoret ini merupakan dupa atau wewangian yang diberikan kepada Tuhan di mezbah, di bait suci kudus. Sehingga di dalam bahasa Aram, Keturah itu artinya terikat dan tetap terhubung dengan Abraham selama bertahun-tahun. Kalau kita membaca di dalam Jewish Encyclopedia, di sana memberikan informasi bahwa Keturah ini merupakan istri kedua Abraham.
yang dinikahinya setelah kematian Sarah. Dia adalah nenek moyang dari 16 suku, diantaranya adalah suku Arab dan Midian. Dan di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-32, Ketura disebut sebagai selir Abraham. Mungkin karena alasan inilah dia diidentifikasi dalam Midrash. Arti dari Midrash ini adalah cerita, mempelajari atau meneliti. Di dalam istilah Yahudi, suatu cara penelaah kitab suci secara homiletik, atau cara menafsirkan cerita Alkitab di luar pengajaran agama, hukum atau moral yang sederhana. Dan mereka mengartikan bahwa Hagar merupakan selir pertama dari Ibrahim. Itulah sebabnya Midrash menjelaskan nama Ketura berdasarkan tindakannya yang menyenangkan seperti kemenyan atau dupa. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa Ketura ini merupakan orang yang berbeda dengan Hagar. Oleh karena di dalam Kejadian pasal 25 di sana dijelaskan ada keturunan dari Ketura itu yang tidak disebutkan Ismail di sana, kalau memang Ketura dan Hagar itu merupakan orang yang sama. Tetapi poinnya adalah Abraham memiliki keturunan yang banyak. Itulah sebabnya tujuan silsilah setelah pernikahan Abraham dengan Ketura yang memberinya 6 putra dan juga 2 putranya yang lain, Ishak dan Ismail, mungkin untuk memberikan bukti langsung dari janji Tuhan bahwa Abraham akan menjadi ayah bagi banyak bangsa. Lewat pelajaran ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Tuhan tetap setia pada janji anugerahnya kepada hambanya yang setia Abraham, yang imannya digambarkan dalam kitab suci sebagai contoh yang hebat, merupakan contoh yang terbaik dalam perjanjian lama tentang keselamatan oleh iman. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan dan terus berterima kasih oleh karena Allah selalu merealisasikan akan janji yang Allah telah buat dengan kami manusia. Bantu kami untuk terus percaya kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.